Halo anak-anakku, bagaimana kabarnya? Kita ketemu lagi ya. Kita akan piknik ke 3 negara. Nah, kemana saja? Yang pertama adalah kita akan ke Inggris. Kita akan mengetahui kondisi alam negara Inggris. Ini adalah petanya, ya. Ini negara-negara persemakmuran Inggris ini ya. Jadi ada termasuk Skotlandia, Irlandia, juga Wales ini. Kemudian letak astronomisnya ini ternyata pada lintang T50 derajat sampai 60 derajat, lintang utara 50 sampai 60, kemudian 8 derajat bujur barat ini sampai 2 derajat bujur timur, karena garis bujur 0 derajat itu melewati kota Greenwich di Inggris di sini ya. Ini kemudian iklimnya mereka mengalami iklim sedang ya, karena letak lintangnya di sini iklim sedang, juga iklim laut karena letaknya yang berdekatan dengan lautan yang luas di sini. Kemudian curah hujannya relatif merata sepanjang tahun. Bentuk muka buminya bagian utara ini adalah bergunung-gunung, juga bagian timur dan selatan ini merupakan dataran rendah yang bergelombang. Ya, ini kalian pahami lagi, ingat lagi di sini laut utara atau laut Arktik, kemudian di sini Samudra Atlantik ya. Oke, berikutnya tentang geologinya, sumber daya geologinya itu beragam, termasuk juga batu bara dan migas. Sumber daya mineralnya ini banyak berupa pasir dan kerikil. Tentang flora dan fauna, pertanian di Inggris ini mengurangi lahan hutan sehingga akhirnya membawa pengaruh flora dan faunanya ini ada yang punah ya, karena hutan sebagai tempat untuk pengembangan flora dan faunanya ini banyak digunakan untuk pertanian. Nah, fauna yang masih ada ini ada rusa merah, gambarnya seperti ini, dan raja wali emas. Kemudian ada belibis merah. Belibis merah itu hampir mirip dengan bebek yang mulutnya ya, cucuknya itu seperti bebek tapi bisa terbang jauh ya. Kemudian tentang kependudukannya, tahun 2015 itu menunjukkan data 65,1 juta jiwa. Angka pertumbuhan penduduknya rendah 0,4%, tapi masih lebih tinggi daripada Jepang ya. Kemudian suku bangsanya itu adalah Celt, ini adalah dari Skotlandia, Irlandia, dan Wales, ini dari negara-negara bagian di sebelahnya tadi, juga dari bangsa Jerman. Bahasa resminya adalah bahasa Inggris tentu saja. Agama 86,9% ini beragama Kristen, dan sisanya itu ada Islam, Yahudi, Hindu, Sikh, dan juga ada yang tidak beragama loh. Kemudian kita pindah ke kondisi alam Australia. Iklimnya Australia itu berada pada 3 wilayah lintang, ada tropis, subtropis, dan juga sedang ya. Karena apa? Letak astronomis dari negara Australia ini berada di antara 11 derajat lintang selatan ya, 11 derajat lintang selatan sampai dengan 44 derajat lintang selatan, sehingga ini mengalami 3 iklim ini ya. Kemudian yang tropis ya, beriklim tropis ini suhunya bisa sampai 21 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Subtropis itu bisa antara 16 derajat sampai 21 derajat Celcius. Sedang dan lembab itu pada suhu 10 derajat Celcius sampai 16 derajat Celcius. Ini nanti sekitar Australia bagian barat ya. Sebagian besar Australia ini memiliki curah hujan yang sangat rendah, sehingga terdapat gurun di situ, ada padang pasir yang sangat luas. Curah hujannya ini kurang dari 250 mm per tahun ya. Kemudian bahkan ada juga yang tidak mengalami hujan selama beberapa tahun. Ini suhunya berkisar antara 16 derajat sampai 20 derajat Celcius. Sangat dingin ini ya. Kemudian batasnya saya ingatkan lagi, di sini ada Laut Timur, ada Laut Warafuru, ada Selat Torres, di sini Laut Koral, Samudra Pasifik, Laut Tasman, Samudra Hindia ya. Ini kemudian pembagiannya di sini ada 1, 2, 3, 4. Kalian nanti lihat lagi ya.
Oke, kemudian bentuk muka bumi Australia bagaimana? Bentuknya ini ada dataran pantai, coastal plain itu ada di sebelah bawah di sini, daerah datar. Ada dataran tinggi timur. Dataran tinggi timur ini Great Dividing Ring ini ada di sini nih, ya, dataran tinggi timur. Kemudian dataran rendah sentral, ya, dataran rendah sentral. Ini kemudian ada plato bagian barat. Plato bagian barat ini sepertiga luas benua Australia itu sangat kering dan semi kering. Ya, ini terdiri dari batuan beku purba dan juga batuan metamorf. Ini saya ambilkan contoh ya. Ini karena adanya tekanan suhu yang sangat tinggi. Ini yang kering di sini banyak terjadi iklim yang sangat kering di sini ya. Kemudian sumber daya alamnya bagaimana? Yang dimiliki adalah migas, minyak dan gas. Kemudian boksit, biji besi, intan, aluminium, tembaga, emas, mangan, litium, biji mangan, fosfat, nikel, zinc, perak, dan uranium. Banyak juga ini. Batu bara itu merupakan produksi terbesar kedua setelah Guinea. Ya, hebat ini ya. Kemudian aluminium ini produksi kelima dunia. Nah, kekayaan alam Australia ini yang menunjang perekonomian mereka juga. Emas terbesar di dunia. Nah, floranya yang masih ada ini adalah akasia, di Indonesia juga banyak, semak belukar, dan ini ada rumput humok seperti ini banyak. Kemudian di Australia Timur itu ada pohon-pohon eukaliptus seperti ini. Kemudian untuk faunanya ini ada burung curawong, ada koala, ada wallaby yang mirip dengan kanguru ini ya. Kemudian ada burung ini lyrebird ya, seperti ini. Ini adalah flora dan fauna yang masih ada di Australia, dan tentu saja juga kanguru ya. Oke, anak-anakku, ini kita lanjut ke kondisi penduduk ya. Kondisi penduduk Australia itu suku aslinya adalah suku aborigin. Ini berkulit gelap seperti ini. Dan 89% ini penduduk Australia sekarang ini tinggal di perkotaan. Sedangkan suku aborigin sendiri sekarang sudah tersisih ya. Karena Australia itu lebih banyak yang berkembang itu lebih banyak orang-orang pendatang dari Eropa ya. Kemudian jumlah penduduk per tahun 2005 itu 23,9 juta jiwa dan kepadatannya 3,1 jiwa per kilometer persegi. Nah, struktur penduduk Australia bagaimana? Ini ternyata 67,7% ini adalah usia produktif, yaitu antara 15 tahun sampai 64 tahun. Dan untuk usia kurang dari 15 tahun, usia tidak produktif kurang 15 tahun ada 14%, dan usia tidak produktif lebih dari 65 tahun ini adalah 18,3%. Jadi yang 67,7% ini bisa menanggung yang tidak produktif. Oke. Kemudian kita pindah ke Mesir. Letak astronomisnya antara 25 sampai 36 bujur timur ya, dan 22 sampai 32 derajat lintang utara. Jadi ini berada pada lintang utara. Nah, Mesir ini terletak di Afrika Utara. Ini. Nah, iklim utamanya karena lintangnya seperti ini, maka dia mengalami musim panas dan juga musim dingin. Musim panas ini terjadi pada Mei sampai Oktober, suhunya sampai dari 17 sampai 32. Musim dingin ini dari November sampai April, antara 9,5 derajat Celcius sampai 23 derajat Celcius. Ini. Nah, kemudian untuk bentuk muka buminya, Mesir ini terdiri dari semenanjung Sinai. Ini ada semenanjung di sini, daratan yang menjorok ya ke lautan. Kemudian ada gurun Libya, gurun Arabia, dan lembah Sungai Nil ada di sekitar sini. Kemudian secara geologi, sumber daya alamnya meliputi migas, minyak bumi dan gas alam, biji besi, fosfat, mangan, lempung, gipsum, talk, asbes, timah, emas, zinc ya. Dan gurun ini pemasok garam yang melimpah. Kemudian secara
lokasinya, letaknya. Ini di sebelah utaranya adalah Laut Tengah, Laut Mediterania. Kemudian sebelah barat berbatasan dengan Libya, selatan berbatasan dengan Sudan, dan di sini ada terusan Suez. Kemudian di sini ada Laut Merah, ya. Oke, lanjut. Flora dan fauna yang dimiliki apa oleh Mesir? Nah, floranya Mesir itu ternyata tidak memiliki hutan. Nah, yang ada apa sekarang? Eukaliptus atau kayu putih ini ya. Kalian sudah tahu tentang pohonnya. Kemudian akasia, Indonesia juga ada. Kemudian pohon cemara. Kemudian ini yang banyak juga adalah pohon papirus, itu seperti ini. Ya, kemudian faunanya ini ada domba, onta, keledai. Nah, penduduknya ini 89,1 juta jiwa. 43% itu tinggal di perkotaan dan 57% tinggal di delta dan lembah sungai yang subur. Ya, kemudian tentang agama Islam itu dianut atau dipeluk oleh 90% penduduk dan agama Kristen 10%. Untuk suku yang tinggal di Mesir ya, ini adalah orang-orang Nubian yang berkulit hitam. Ini tinggal di daerah selatan Mesir bagian selatan. Kemudian ada orang Hamid, ini berkulit putih, ini merupakan pendiri Mesir kuno. Dan juga orang Arab. Orang Arab itu cirinya ya seperti orang-orang di Asia bagian barat ya, seperti itu. Oke, anak-anakku, demikian materi kitab sekarang ini. Mudah-mudahan bisa membantu pemahaman kalian ya. Terima kasih. 12-32. Musim dingin ini dari November sampai April, antara 9,5 derajat Celcius sampai 23 derajat Celcius. Ini. Nah, kemudian untuk bentuk muka buminya, Mesir ini terdiri dari semenanjung Sinai. Ini ada semenanjung di sini, daratan yang menjorok ya ke lautan. Kemudian ada gurun Libya, gurun Arabia, dan lembah sungai Nil ada di sekitar sini. Kemudian secara geologi, sumber daya alamnya meliputi migas, minyak bumi dan gas alam, biji besi, fosfat, mangan, lempung, gipsum, talk, asbes, timah, emas, zinc ya. Dan gurun ini pemasok garam yang melimpah. Kemudian secara lokasinya, letaknya, ini di sebelah utaranya adalah Laut Tengah, Laut Mediterania. Kemudian sebelah barat berbatasan dengan Libya, selatan berbatasan dengan Sudan, dan di sini ada terusan Suez. Kemudian di sini ada Laut Merah ya. Oke, lanjut. Flora dan fauna yang dimiliki apa oleh Mesir? Nah, floranya Mesir itu ternyata tidak memiliki hutan. Nah, yang ada apa sekarang? Eukaliptus atau kayu putih ini ya. Kalian sudah tahu tentang pohonnya. Kemudian akasia, Indonesia juga ada. Kemudian pohon cemara. Kemudian ini yang banyak juga adalah pohon papirus, itu seperti ini. Ya, kemudian faunanya ini ada domba, onta, keledai. Nah, penduduknya ini 89,1 juta jiwa. 43% itu tinggal di perkotaan dan 57% tinggal di delta dan lembah sungai yang subur. Ya, kemudian tentang agama Islam itu dianut atau dipeluk oleh 90% penduduk dan agama Kristen 10%. Untuk suku yang tinggal di Mesir ya, ini adalah orang-orang Nubian yang berkulit hitam. Ini tinggal di daerah selatan Mesir bagian selatan. Kemudian ada orang Hamid, ini berkulit putih, ini merupakan pendiri Mesir kuno. Dan juga orang Arab. Orang Arab itu cirinya ya seperti orang-orang di Asia bagian barat ya, seperti itu. Oke, anak-anakku, demikian materi kitab sekarang ini. Mudah-mudahan bisa membantu pemahaman kalian ya. Terima kasih.